Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3 mengenai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya kan, tentunya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau kita berkaca dari sistem pembagian kekuasaan, maka lembaga negara itu dibagi dalam 3 kekuasaan. Yang pertama adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, kira-kira lembaga eksekutif itu yang mana di sini? Monggo. Yang mana Ziz? Kira-kira Ziz? Lembaga eksekutif Ziz? Yang tengah. Yang mana nih? Ini, tunjukin, sebutin. Ayo, eksekutif. Lembaga eksekutif itu yang mana? Ada lembaga di sebelah BPK Presiden. Oh, presiden. Oke, jadi ini adalah lembaga eksekutif, presiden dan jajaran ke bawahnya, termasuk juga gubernur dan seterusnya. Tapi ini tidak ya, yang DPRD ini. Nah, ini adalah lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang. Ya kan? Nah, kalau lembaga legislatif adalah lembaga perwakilan. Ya, lembaga perwakilan yang mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini ada DPR RI, ada DPD RI. Nah, kalau di tingkat daerah itu ada DPRD provinsi, kalau di tingkat kabupaten dan kota ada DPRD kabupaten dan kota. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu dia memiliki perwakilan yang mewakili rakyatnya, mewakili distriknya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerahnya ataupun di suatu negara. Dalam hal ini misalkan DPR RI. Nah, kalau lembaga lembaga yudikatif, Kalau lembaga yudikatif kira-kira yang mana? Faris Akbar mungkin. Lembaga yudikatif MA, MK, KY. Oke, jadi lembaga yudikatif itu adalah lembaga peradilan, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di bawahnya ada apa? Ada lingkungan peradilan, ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, dan TUN. Terus ada lembaga-lembaga lain lagi yang dia itu adalah berdiri sendiri. Ya, istilahnya itu tidak dicampuri oleh lembaga yang lain, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Dia adalah independen. Seperti halnya misalkan BPK, ada KPU, ya kan? Ada KPK dan lain-lain. Jadi dia adalah independen. Bayangkan kalau misalkan KPU berada di bawah presiden, maka apa yang terjadi? Maka nanti KPU tersebut tidak netral, ya kan? Nah, atau misalkan KPK ada di bawah kekuasaan dari presiden, maka akan sulit melakukan pengawasan. Sampai sini paham ya? Nah, jadi lembaga-lembaga negara ini dia bisa dikatakan itu setara di bawah Undang-Undang 1945, ya kan? Jadi tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi daripada lembaga negara yang lain. Misalkan presiden lebih tinggi daripada DPR, tidak bisa, ya kan? Dia sama, hanya berbeda tugas dan tanggung jawabnya saja, ya Kak. Nah, kalau tugas-tugasnya, kalau DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1 itu dia memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
ya kan? Yang kemarin baru dibuat itu adalah Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Nah, dalam presiden apa tugasnya? Yaitu memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dan jajarannya lah yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tugasnya apa? Yaitu adalah dia di bagian kekuasaan kehakiman. Nah, jadi masalah misalkan ada persengketaan pemilu atau ada persengketaan perdata, pidana dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan negara, maka yang berwenang adalah di lembaga negara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, jajarannya ada di bawah peradilan umum, peradilan negeri dan pengadilan tinggi, ya kan? Nah, tugasnya yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan itu tadi. Nah, kita masuk ke MPR dulu. Ada di buku halaman 78. Keanggotaan MPR itu kira-kira siapa, Nak? Ada yang tahu? Ayo, keanggotaan DPR itu siapa? Di slide sudah ada. Seluruh Jadi anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Ya. Ustadz, Jadi, ya silakan. anggota DPR tuh dari partai loh. Kalau anggota DPD itu dari partai kah? Oke. Kalau anggota DPR itu kan dipilih melalui pemilu dan dia diusulkan oleh partai politik, ya kan? Sementara anggota DPD itu dia independen, dia tidak melalui partai politik. Gitu nak ya. Jadi beda. Makanya kalau nanti antum jadi pemilih pemula, itu ketika menyoblos itu kalau lihat misalkan anggota DPRD atau DPR RI, partai pengusung ada. Tapi kalau di anggota calon DPD itu enggak ada partai pengusungnya, karena dia independen. Nah, dia tidak melalui partai politik. Gitu ya. Gimana Nak Umar? Terjawab? Ya, paham. Nah, terus MPR ini kan majelis permusyawaratan rakyat. Dia memiliki beberapa wewenang. Salah satunya adalah tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu bisa dirubah, ya kan? Kecuali 5 ketetapan yang disepakati oleh MPR yang tidak boleh dirubah. Nah, sisanya boleh untuk dirubah. Kita sudah berapa kali melakukan amandemen? Ada yang masih ingat? Sudah 4 kali. Nah, jadi kalau nanti kita melakukan amandemen lagi yang kelima kali, boleh-boleh saja. Yang penting ada dasar hukum kenapa kita harus merubah konstitusi kita, ya kan? Nah, terus tugas dari MPR apalagi melantik presiden dan wakil presiden. Jadi yang melantik presiden dan wakil presiden adalah MPR. Termasuk juga memberhentikan presiden dan wakil presiden di masa jabatannya. Kalau misalkan presiden bisa diberhentikan karena 3. Yang pertama, presiden dan wakil presiden misalkan melakukan tindak pidana, bisa diberhentikan. Kalau presiden melakukan tindak asusila, bisa diberhentikan. Kalau presiden sudah dinyatakan tidak layak atau tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, misalkan karena kesehatannya dan lain sebagainya, maka 3 ini bisa menjadikan presiden atau wakil presiden itu diberhentikan ketika masa jabatannya. Nah, apalagi kira-kira tugas dan wewenang seorang MPR? Yaitu memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Nah, dalam hal terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, jadi ketika misalkan wakil presiden anggaplah tidak
ada lagi atau terjadi kekosongan kekuasaan sehingga MPR nanti harus mengambil dua calon atau memilih dua calon dari yang diusulkan oleh presiden. Dua calon ini dipilih salah satunya. Nah, misalkan Ma'ruf Amin misalkan sakit berkepanjangan sehingga dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden sehingga terjadi kekosongan kekuasaan wakil presiden. Maka nanti MPR memilih dua calon yang sudah diusulkan oleh presiden, dipilih salah satunya untuk menjadi wakil presiden. Terus memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, karena pemerintahan kita ini harus lewat partai politik, ya kembali lagi yang mengusulkan adalah wewenangnya kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan presiden itu. Nah, jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Nah, jadi kalau presiden, wakil presiden itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka itu harus dilakukan pergantian. Kalau misalkan dua-duanya tuh dalam waktu yang sama tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka terjadi kekosongan kekuasaan kan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjalankan roda pemerintahan ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak bisa menjalankan pemerintahan. Ayo, siapa kira-kira? Umar mungkin, Ilmi, ketika secara bersama-sama presiden dan wakil presiden tidak bisa atau mangkat atau diberhentikan, tidak bisa menjalankan pemerintahan. Terjadi kekosongan kekuasaan, siapa kira-kira yang menjalankan roda pemerintahan? Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Mendagri, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Menteri Pertahanan, Pertahanan. dan itu satu aja yang lagi, tahu. satu Nggak ingat lagi. lagi. Ayo, yang mengurusi dengan negara lain. Yang mengurusi dengan negara lain. Menteri apa kira-kira? Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Ada 3 yang menjalankan. Misalkan nih Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin secara bersama-sama tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya, maka yang naik adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, ya kan? Nah, mereka lah nanti yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, terus bagaimana Ustadz? Sementara kan 3 menteri ini di bawah Menteri Menko Polhukam, ya enggak? Nah, 3 menteri ini di bawah Menteri Menko Polhukam. Dalam hal ini ada yang tahu kira-kira siapa Menteri Menko Polhukam kita? Ayo, siapa Menteri Menko Polhukam kita? Apa tadi? Menteri Menko Polhukam. Siapa yang dulu pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan buku-bukunya banyak tentang ketatanegaraan. Mahfud MD. Nah, jadi Mahfud MD itu adalah Menko Polhukam yang mengkoordinatori menteri-menteri, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, tetapi kenapa ketika terjadi kekosongan kekuasaan yang naik bukan dia menggantikan presiden, yang naik malah 3 menteri ini, ya kan? Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Alasannya kenapa? Nah, karena itu sudah tuntutan dari undang-undang, ya. Jadi undang-undang menyebutkan kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti 3 menteri itu naik, maka kekuasaannya udah beda, bisa lagi diatur oleh Menko Polhukam. Nah, kita lanjut ke presiden dan wakil presiden. Nah, tugas dan tanggung jawabnya ada di buku tuh halaman 79.
ya. Nah, kalau yang di slide ini ada banyak nih. Salah satunya adalah tugas presiden dan wakil presiden, dia memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi baik buruknya pemerintahan itu, mau kayak gimana pemerintahan itu nanti berjalan, ya tergantung dari kekuasaan presiden dan wakil presidennya. Ya kan, mau dibawa kemana, kata Arman kan. Kok Arman? Kata Armada, mau dibawa kemana. Nah, terus berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jadi selain DPR, itu yang berhak mengajukan undang-undang presiden pun berhak. Nah, salah satunya adalah yang diusulkan oleh presiden, yaitu adalah omnibus ini. Nah, jadi omnibus undang-undang cipta kerja itu yang mengusulkan adalah presiden. Jadi udah lama tuh digodok di Menko Polhukam, sama Luhut Panjaitan juga membahas mengenai undang-undang Omnibus Law itu. Nah, terus menetapkan peraturan pemerintah, dan masih banyak lagi ya, antum bisa baca sendiri. Nah, terus juga salah satu tugas dari presiden adalah menetapkan calon hakim konstitusi. Jadi calon hakim Mahkamah Konstitusi itu ditetapkan oleh presiden 3 orang. Jadi yang menentukan kan ada 9 tuh. Mahkamah Konstitusi itu hakimnya. Jadi 3 orang nanti dipilih oleh diusulkan, bukan dipilih, diusulkan oleh presiden. 3 orang diusulkan oleh DPR dan 3 orang lagi diusulkan oleh Mahkamah Agung. Lanjut ke lembaga negara yang berikutnya. Sebelumnya kita masuk di nih, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Ini penetapan seorang presiden dan wakil presiden ya. Nah, lewat apa? Lewat pemilu. Nah, mendapatkan suara 50% jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi. Jadi undang-undang kita itu menetapkan bahwa kalau mau jadi seorang presiden, yaitu harus mendapatkan paling tidak 50%. Jadi harus lebih dari 50%. Nah, jumlah suara pemilu. Dan itu tidak cukup, harus tersebar di beberapa provinsi. Sedikitnya paling tidak 20% di setiap provinsi. Yang tersebar di kurang lebih setengah dari jumlah provinsi. Jadi provinsi kita yang ada ini setengahnya paling tidak sedikitnya 20%. Kita lanjut aja ya, karena kita materinya tentang lembaga negara. Nah, ini sudah pernah juga Ustadz sampaikan ya kemarin waktu kelas 8. Ya kan, bagaimana sih mekanisme pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden? Nah, yang pertama adalah pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden itu melakukan pelanggaran hukum. Jadi adanya pelanggaran hukum atau tindak asusila atau tidak memenuhi syarat 3 ini tadi. Nah, jadi ada pendapat dari DPR bahwa presiden kita sudah melakukan atau 3 kategori ini salah satunya terpenuhi. Nah, baru nanti DPR melakukan pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekurang-kurangnya itu tadi 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dari DPR dan DPD itu harus menyetujui dari sidang paripurna yang dilakukan. Ya kan? Nah, lalu ketika sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi wajib mengadili dan memeriksanya, memeriksa dan mengadili dan memutuskan dalam waktu 90 hari setelah permintaan diterima. Nah, apabila tidak terbukti, maka tuntutan tersebut diputus. Tidak ada lagi ditindaklanjuti. Tapi kalau terbukti presiden misalkan melakukan tindak asusila, presiden atau wakil presiden melakukan tindak pidana, atau dinilai telah tidak memenuhi syarat lagi,
maka DPR kembali menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian presiden ini ke MPR. Ya kan? Nah, pindahlah ke MPR. Lalu MPR nanti wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul dari presiden itu paling lambat 30 hari sejak diterima usulannya. Nah, apabila nanti usul DPR itu diterima, maka presiden dan wakil presiden yang apabila usul DPR itu diterima, maka presiden atau wakil presiden itu diberhentikan. Namun apabila usul DPR itu tidak diterima, maka presiden dan wakil presiden tetap lanjut menjabat. Tentu ini kembali ke kekuasaan di parlemen lagi. Nah, ya kan? Makanya itulah pentingnya pemerintah itu melakukan koalisi. Nah, supaya apa? Supaya menguasai parlemen. Ya, contohnya misalkan ketika Jokowi menang, PDIP menang sebagai partai politik pemilu, dia masih menggait Partai Gerindra. Nah, supaya apa? Supaya di parlemen nanti mereka tetap menguasai sehingga ketika pengambilan keputusan itu masih kuat, masih bisa dihandle lah, ya kan? Karena koalisinya kuat. Seperti yang terjadi ketika pembahasan Omnibus Law kemarin, ya kan? PKS dan Demokrat tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena memang mereka setuju atau tidak setuju ya kekuasaan di parlemen lebih pro kepada pemerintah, ya kan? Nah akhirnya ya tidak bisa berbuat banyak, mau protes kayak gimana juga nggak bisa. Ketika dilakukan pengambilan pendapat, dilakukan voting ya pasti tetap kalah. Nah selanjutnya, dalam hal terjadi kekosongan kekuasaan tadi, jam berapa ini? Maka presiden mengajukan 2 calon dan selambat-lambatnya dalam 60 hari MPR menentukan atau memilih salah satu wakil presiden. Ini apabila wakil presiden yang mengalami melakukan tindak pidana atau dinilai tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi wakil presiden. Nah, kembali kita ke DPR tadi. DPR tadi ternyata memiliki beberapa fungsi. Ada yang tahu fungsi DPR itu apa saja? Yang pertama ada fungsi membuat undang-undang atau membuat aturan atau regulasi. Ada fungsi membuat atau menetapkan anggaran, dalam hal ini APBN. Nah, jadi salah satu fungsinya juga fungsi anggaran. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Jadi fungsinya ada 3. Ada regulasi, ada anggaran, dan fungsi pengawasan. Pengawasan itu fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, lanjut kita ke DPD. DPD singkatan apa, Nak? Dewan Perwakilan? Ayo, DPD apa singkatan apa? Daerah. Mana nih DPD nih slide-nya nih? DPD. Nah, DPD juga bisa mengajukan rancangan undang-undang, tetapi dalam hal otonomi daerah tidak semuanya, ya. Jadi misalkan mengatur tentang daerah, maka DPD dilibatkan. Nah, nih, DPD mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Nah, kewenangannya adalah tentang daerah. Nah, kewenangan DPD apa saja? Nih, kalau otonomi daerah, DPD bisa mengajukan, ikut juga membahas, tapi tidak memberi pertimbangan. Misalkan pembentukan pemekaran dan lain sebagainya juga ikut. Nah, tapi kalau misalkan RAPBN membentuk rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara, itu tidak dapat mengajukan karena itu adalah tugasnya DPR, tidak ikut membahas, hanya memberi pertimbangan saja. Dalam hal agama, pendidikan dan pajak pun juga begitu.
Jadi kekuasaan dari DPD itu terbatas. Lebih banyak kekuasaan DPR daripada DPD. Oke, berikutnya BPK. Ada yang tahu singkatan BPK itu apa? Ayo, Rapli mungkin, Aziz. BPK itu apa sih? Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, apakah BPK ini independen atau di bawah lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif? Di bawah. Independen. 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 Sebenarnya banyak materinya nih karena waktu kita terbatas ya. Jadi kita yang umum-umumnya saja. Nah, ini BPK. Keanggotaan, tugas, dan wewenang. Jadi anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Kalau misalkan gubernur, maka diserahkan kepada DPRD. Kalau dia itu adalah misalkan menteri dan lain sebagainya, maka diserahkan kepada DPR. Sesuai wilayah kerjanya. Nah, untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara ini diadakan oleh BPK ini berdasarkan pasal 23E ayat 1. Nah, BPK itu berkedudukan di ibu kota dan memiliki perwakilan-perwakilan di setiap provinsi. Nah, ini adalah pemilihan anggota BPK. Jadi dari calon anggota BPK nanti dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu dapatlah anggota BPK, lalu diresmikan oleh Presiden. Nah, lanjut ke Mahkamah Yudisial. Ada yang tahu? Oke, Mahkamah Agung dulu deh. Nah, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini apa ya? Dia harus memiliki sifat-sifat yang terpuji karena dia kan tugasnya itu sebagai orang yang mengadili kan, sebagai panutan. Jadi dia harus memiliki integritas yang baik, kepribadian yang baik, tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman. Nah, calon hakim agung ini, maka calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Nah, untuk mendapatkan persetujuan. Nah, tugasnya ngapain saja sih dari Mahkamah Agung ini? Yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Jadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kalau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi kalau Mahkamah Agung dia menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Peraturan di bawah undang-undang apa? Seperti peraturan pemerintah. Nah, diuji dengan undang-undang. Nah, gitu ya. Itu adalah kekuasaannya di Mahkamah Agung. Nah, mengajukan 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, salah satu tugasnya juga mengusulkan 3 hakim untuk Mahkamah Konstitusi. Dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, lanjut. Mana nih? Berikutnya MK. MK ada yang tahu kira-kira fungsinya, tugas dan wewenangnya? Coba buka bukunya. Tugas wewenang MK itu ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama, apa Rapli? Kok nggak ada di sini? Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ulan. Ya. Berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1
huruf A sampai dengan D UU 24/2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945 dan memutus pembubaran partai. Satu lagi, perselisihan pemilu. Jadi ada 4 ya. Jadi contoh nih, ketika ada undang-undang cipta kerja itu bermasalah, maka di mana mengajukannya? Judicial review bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi karena itu adalah salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau yang diuji itu adalah peraturan di bawah undang-undang, maka diujinya di Mahkamah Agung. Harus bisa dibedakan ya. Nah, terus memutuskan sengketa kewenangan lembaga. Misalkan antara lembaga itu ada sengketa kebijakan. Nah, maka di mana diputuskannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, terus menyelesaikan permasalahan pemilu dalam hal yang kemarin misalkan pemilu presiden dan wakil presiden. Ketika terjadi kecurangan, maka dilaporkannya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin kan sempat tuh 2 kali. Waktu Prabowo kalah 2 kali digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena memang tugas Mahkamah Konstitusi memang itu. Dan juga membubarkan partai politik juga salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, waktunya udah lewat 4 menit. Cepat ya, waktu berlalu ya. Nah, lantas hubungannya bagaimana antar lembaga itu? Jadi mempunyai hubungan yang sangat erat ya, dalam hal misalkan membuat undang-undang saja. Yang membuat undang-undang kan ada lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, jadi saling berhubungan keduanya. Kalau misalkan usulan diajukan oleh presiden, maka nanti akan bersama-sama dibahas dengan DPR. Nah, setelah mendapatkan persetujuan bersama, lalu nanti disahkan oleh presiden dan dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif itu melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oke, sampai sini Ustadz rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak Ustadz? Rapli mungkin? Cukup ya? Oke, Ustadz rasa cukup. Persiapkan nanti pekan depan kita penilaian bab 3 ya. Mohon Ustadz untuk nanti antum mengerjakan dengan serius ya. Karena akhir-akhir ini nilai kalian banyak yang sangat rendah. Entah itu kalian tidak serius mengerjakan, entah kalian tidak belajar atau bagaimana. Padahal Ustadz buat soalnya sudah mudah-mudah, ya kan? Tapi masih aja salah. Ya Ustadz minta tolong itu diperhatikan ya. Apalagi kalau antum nanti mau lanjut sekolah di di sekolah yang memang bergengsi, ya nanti nilai akan menjadi pertimbangan ketika seleksi administrasinya. Ya, jangan sampai antum nanti karena nilai rendah atau tidak mengerjakan malah jadi terkendala masuk sekolah yang diinginkan, ya. Karena kalian sudah kelas 3 ini. Bentar lagi lulus. Feedback hari ini silahkan diambil buku tulisnya. Feedbacknya soalan esai saja. 2 soalan saja. 2 soalan. Silahkan ambil bukunya, buku tulisnya, nanti dicatat di buku tulis, dipoto, dilampirkan di GCR-nya. Soalan yang pertama. Kadang-kadang. Ya, Ustadz tidak nulis ya. Ustadz tidak tuliskan nanti di GCR. Yang tidak menyimak ini nanti silakan disimak ulang di rekaman YouTube-nya. Feedbacknya, soalan yang pertama.
Sudah? Belum. Oke. Ada tulis mana ya? Ada. Sudah, Sat. Aduh, pulpenku mana? Jelaskan. Tadi kan Ustadz sudah menyebutkan fungsi-fungsi dari DPR. Ada 3. Ya kan? Coba antum jelaskan menurut pemahaman antum semua. Jelaskan apa sih itu fungsi dari DPR. Ya, fungsi-fungsi DPR. Jelaskan fungsi-fungsi DPR. Apa sih orang disuruh? Fungsi-fungsi DPR. Apa sih itu fungsinya? Tadi ada 3. Sudah? Soalan yang kedua. Apa tugas pokok? Apa tugas pokok? Apa tugas pokok MPR? Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apa tugas pokok MPR? Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Insya Allah tadi sudah kita bahas semua. Ya. Apa sih fungsi pokok dari MPR itu? Ya kan, berdasarkan undang-undang. Ya kan. Tugasnya ngapain sih? Oke, sudah? Sudah ya. Ada yang belum tercatat? Jadi soal yang pertama tadi, jelaskan fungsi-fungsi dari DPR. Fungsi DPR itu apa sih? Nah, yang kedua adalah apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gimana, Ziz? Sudah dicatat? Sudah dong. Oke, mantap. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku tulisnya dan dipoto lalu lampirkan di GCR. Berapa pertanyaan tadi? 2 pertanyaan Pak. saja. 2 pertanyaan aja. Tambahi Oke. kah? Kurang Jangan, Ziz? jangan. Kalau kurang masih banyak nih. Cukup ya. Oke, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Salah hilaf Ustadz mohon maaf. Setelah ini silakan lanjutkan pembelajarannya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya, karena banyak hal yang harus kita pelajari. Ya, demikian Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz. Ibu tulis. Enggak.